Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan hadis yang pertama dalam Kitabul Jami', kitab yang merupakan bagian dari kitab-kitab yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir dalam kitab Bulughul Maram ini, yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim, hak muslim, alal muslim, atas muslim lainnya, sittun, ada 6. Haqqul muslimi alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau menjumpainya, apabila engkau menemuinya, apabila engkau bertemu dengannya, maka berikanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundangmu, dia memanggilmu, dia mengajakmu, maka penuhilah undangannya, penuhilah ajakannya, penuhilah panggilannya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, ya. Wa idza atasa, dan apabila dia bersin, fahamidallaha, kemudian dia memuji Allah, fasammithu, maka jawablah bersinnya, jawablah pujiannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, maka jenguklah ia. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal, dia wafat, dia mati, maka iringalah jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Salam, babun min haqqil muslim lil muslimi raddus salam. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, namun Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan 5 hak, bukan 6. Tidak ada di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari wa idza stansahaka fansahhu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hanya 5 hak, beda dengan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan 6 hak. Dari hadis ini dan riwayat-riwayat yang ada, maka bukanlah batasan 6 hak atau 5 hak muslim atas muslim yang lainnya. Ada banyak hak-hak muslim yang tidak disebutkan dalam hadis yang mulia ini, namun disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Kaum muslimin
rahimakumullah. Beberapa faedah, beberapa fawaid yang lainnya yang perlu untuk kita petik dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan agama Islam, bahwa agama ini adalah agama cinta, agama kasih sayang, agama rahmat, agama persatuan antara kaum muslimin. Dan dari hadis ini dapat dipetik bahwa Islam menjelaskan hak-hak yang mesti dilakukan, yang seyogyanya diamalkan untuk menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan persatuan. Dan ini adalah hak-hak yang mudah, yang gampang untuk dilaksanakan bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Apabila apatah lagi bagi siapa yang terbiasa melakukan hak-hak tersebut atas muslim yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian hafizakumullah, kita masuk pada hak yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Salam di antara kebaikan dalam agama kita dan merupakan sebab munculnya rasa cinta dan persatuan di antara kaum muslimin. Maka setiap orang yang saling bertemu, dia mendoakan yang lainnya keselamatan, dengan keselamatan dari segala bencana. Apakah itu keselamatan dari berbagai penyakit, atau keburukan, atau maksiat, dan begitu juga keselamatan dari neraka. Dan di dalam ucapan salam ini terdapat doa rahmat, doa rahmat, doa berkah, dan doa keselamatan, keselamatan, doa rahmat, dan doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalam salam ini merupakan ihya'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengucapkan salam, kita telah menunaikan hak saudara kita dari kaum muslimin. Maka dari sini ulama menjelaskan bahwa semestinya, sepantasnya bagi orang yang saling bertemu, mereka berlomba semangat untuk memulai mengucapkan salam. Jangan menunggu orang lain mengucapkan terlebih dahulu. Dia berlomba, mereka berlomba mengucapkan salam di antara mereka. Apakah dia mengenal orang tersebut dari kaum muslimin, ataukah dia tidak mengenal orang tersebut dari kaum muslimin? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengapa hak muslim ini sangat penting,
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kalian mau saya sebutkan, saya tunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairuhuma alladhi yabda bisalam." Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Kaum muslimin rahimakumullah. Masih dalam pembahasan salam. Yang sangat disayangkan, ya. Kita menemukan beberapa orang atau bahkan diri kita sendiri kadang hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau ketika seseorang bertanya, "Ayyul Islami khair?" Islam apakah yang terbaik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Jadi kita di tempat mayoritas Islam, kaum muslimin yang sangat banyak, jangan ragu untuk mengucapkan salam. Meskipun ada kemungkinan, dan itu pun kemungkinan kecil, bahwa orang yang kita temui adalah orang yang bukan Islam. Namun ketika kita hidup di tempat yang mayoritas kaum musliminnya, maka kita berikan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hukum memberi salam? Dan apa hukum menjawab salam? Ulama berbeda pendapat tentang hukum memberi salam, apakah wajib atau sunnah. Namun mereka sepakat bahwa menjawab salam adalah wajib. Dan yang rajih untuk memberi salam hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Namun ketika kita sendiri, satu orang memberi salam, maka hukumnya sunnah ainiyah. Ya, sunnah ainiyah. Adapun ketika kita banyak orang, segerombolan orang, sekelompok orang, lebih dari satu orang, kita jalan bersama-sama mengucapkan salam kepada orang lain, maka jika salah seorang di antara kita telah memberi salam, maka hukumnya adalah sunnah kifayah. Ya. Sunnah kifayah. Jadi kita tidak disunnahkan lagi. Namun ketika kita mengucapkan, maka kita mendapatkan juga pahala dari apa yang kita ucapkan dari salam tersebut, meskipun telah gugur sunnahnya. Begitupun menjawab salam wajib. Jika kita sendiri, kita wajib menjawab salam. Adapun ketika kita
banyak orang, seseorang memberi salam kepada kita, kumpulan kita, jika ada salah seorang di antara kita telah menjawabnya, maka gugur kewajibannya. Namun ketika kita juga menjawab salam tersebut, kita juga mendapatkan pahala dari jawaban itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Faedah selanjutnya adalah hadis ini menunjukkan tentang pentingnya untuk menjawab panggilan saudara kita, menjawab undangan saudara kita, menjawab ajakan saudara kita. Di mana Nabi SAW bersabda, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika dia memanggilmu, mengajakmu, mengundangmu, maka jawablah. Ya. Kenapa penting untuk menjawab panggilan tersebut? Sebagai bentuk pemuliaan kepada saudara kita, dan juga sebagai bentuk timbulnya kecintaan, rahmat dan kasih sayang, dan persatuan di antara keluarga secara khusus dan di antara kaum muslimin secara umum. Ulama ada yang membedakan antara panggilan walimah dan panggilan selainnya. Ada yang mengatakan bahwa panggilan walimah, undangan walimah itu wajib dan selainnya adalah sunnah. Dan ada yang mengatakan juga bahwa tidak ada bedanya panggilan walimah dan panggilan walimatul urs, dan panggilan yang lainnya dari walimah-walimah yang lain. Semuanya adalah wajib. Wa hadza madhhabu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma wa ba'dut tabi'in wa ba'di tabi'in wa ahli zahir wa ba'di syafi'iyah. Yang tidak membedakan di antara ulama adalah mazhab sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan sebagian tabi'in dan pendapat Zahiriyah, pendapat Ahlul Zahir, dan sebagian mazhab Syafi'iyah. Wa dhahaba al-jumhur, jumhur ulama berpendapat, mayoritas ulama berpandangan bahwa al-ijabah sunnah muakkadah. Menjawab panggilan, menjawab ajakan, menjawab undangan itu sunnah muakkadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya hak setelahnya adalah wa idastansahaka fansahhu. Dan apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah ia. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya untuk memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat kepada kita. Dan secara zahir hadis ini bahwa nasihat kepada saudara kita tidaklah wajib kecuali ketika dia memintanya. Adapun jika tidak meminta, maka ada perinciannya. Jika orang yang meminta nasihat tersebut, jika kita tidak nasihati akan mendapatkan bahaya dan dosa baginya, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya. Karena
ini merupakan bentuk penghilangan atau bentuk untuk menghilangkan bahaya atau kemungkaran dari saudara kita. Adapun jika tidak ada bahaya atau dosa dan engkau dan kita tidak menasihatinya, maka tidak mengapa, karena ini hanya pada hukum sunnah. Jadi kita ulangi bahwa jika saudara kita meminta nasihat, maka wajib untuk kita nasihati sebagaimana zahirnya hadis ini. Apabila tidak meminta, maka terperinci. Yang pertama, jika akan ada bahaya atau dosa yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menasihatinya, maka wajib untuk kita menasihatinya. Apabila tidak ada bahaya atau dosa yang bisa timbul jika kita tidak menasihatinya, maka tidak wajib untuk kita nasihati, namun kita sunnah untuk menasihati sesama kaum muslimin. Ya. Selanjutnya, wa idza atasa, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, atau fashammithu, bisa fasammithu atau fashammithu. Dan apabila saudara kita bersin kemudian dia memuji Allah, maka sammithu. Apa itu sammithu atau tashmitul atis atau tasmitul atis? Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Bagaimana jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah? Maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah kepadanya, karena dia tidak memuji Allah. Padahal dalam bersin, ketika kita bersin, keluar virus-virus, keluar berbagai macam penyakit, sehingga kita perlu untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dari keluarnya, hilangnya penyakit tersebut dari dalam diri kita. Bahkan disebutkan dalam beberapa penjelasan bahwa jika penyakit itu tidak keluar dari diri kita dengan bersin, bisa jadi penyakit itu mematikan diri kita. Maka perlu untuk mengucapkan alhamdulillah di saat kita bersin, dan orang yang mendengarkan perlu untuk mengatakan yarhamukallah di saat dia mendengarkan orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Dan balasan orang yang diucapkan yarhamukallah kepadanya, mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki urusan antum, kalian. Hak selanjutnya, wa idza marida fa'udhu, wa idza marida fa'udhu. Dan apabila sakit maka jenguklah ia. Secara zahir, hadis ini menunjukkan wajibnya untuk menjenguk orang sakit. Namun ada di antara ulama yang mengatakan sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan menjenguk orang sakit adalah sunnah. Dan menjelaskan bahwa hadis ini adalah hanya sekedar untuk
penekanan ya, bahwa penting untuk kita menjenguk saudara kita yang sakit. Tidak sampai wajib. Namun ya, perlu diperhatikan bahwa kadang menjenguk orang sakit itu wajib. Ya, ini kadang menjenguk orang itu sakit itu wajib ketika yang sakit adalah orang-orang yang terdekat kita. Ya, orang-orang terdekat kita seperti bapak kita, ibu kita, ya, saudara kita, ya, dan yang lainnya. Ya. Maka setiap orang yang lebih dekat kepada kita maka lebih ditekankan untuk kita menjenguk ketika dia sakit. Ya. Dan di antara ulama ya, menyebutkan bahwa menjenguk orang sakit itu hukumnya wajib kifayah. Ya. Dan ini adalah pendapat fuqaha al-Hanabilah. Ya, ulama fikih dari kalangan mazhab Hanabilah. Dan ini adalah ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, pilihan pendapat dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka perlu ya untuk kita menjenguk saudara kita yang sakit. Ya, apatah lagi yang sakit adalah karib kerabat kita, orang tua kita, saudara-saudari kita sekandung, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya ya, hak yang terakhir. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal, dia mati, dia wafat, maka iringalah jenazahnya. Ya. Hukum mengiringi jenazah kaum muslimin adalah fardu kifayah. Ya. Ini pendapat yang pertama dari pendapat ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Battal, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, dan sebagian dari ulama fikih mazhab Hanabilah. Dan mereka mengatakan bahwa mengiringi jenazah hukumnya adalah hukum fardu kifayah. Ya, jika sebagian yang cukup untuk mengiringinya telah melaksanakannya, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Pendapat yang kedua ya, adalah sunnah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Mayoritas ulama. Dan Allahu alam ya, mengiringi jenazah ini hukumnya fardu kifayah, sebagaimana yang dirojihkan juga oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya, pensyarah kitab Bulughul Maram, bukan anak dari Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi bukan anak dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ya. Jadi bukan dari anak dari Syekh Mufti ya. Tetapi Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan juga sudah tua ya. Beliau berpendapat wal azhar wallahu a'lam. Nampaknya ya, wallahu a'lam, anna ittiba'al janaiz wajib kifayah. Mengiringi jenazah adalah hukumnya wajib kifayah.
Ya. Dan ini merupakan pendapat yang insya Allah ya lebih dekat kepada kebenaran, karena ya, untuk menyimbangkan antara ulama yang berpendapat bahwa mengiringi jenazah adalah sunnah dan ulama yang lainnya yang berpendapat bahwa mengiringi jenazah adalah wajib perorangan, ya. Inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari datangnya dari kami pribadi dan syaitan alaihi la'nah minallah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.